Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Tidak ada Faris Fedrian karena hari ini adalah review film monolog dari gue yang baru banget nonton film horor dari Korea yang berjudul The Ghost Station. Ini adalah teror berdarah di stasiun Oksu. Gila, ini jujur menarik banget. Sayangnya film ini tuh ditayang di bioskop tuh cuma di beberapa doang gitu. Mungkin layarnya itu nggak banyak. Mungkin gue tau lah beberapa faktornya karena emang lagi tayang beberapa film yang lagi besar juga. Jadi ini nggak dapet layar yang begitu banyak lah. Tapi ini menarik banget dan menurut gue salah satu underrated movie lah gitu ya. Karena ini adalah Ghost Station yang dari film Korea horornya ini menurut gue di scene awal itu luar biasa horor gitu. Mencekam. Lu dikasih ekspektasi yang cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau boleh sedikit ini ya. Jadi kalau di trailer sudah ada ya. Scene awal itu dibuka langsung di stasiun. Terus ada cewek nari-nari jedotin kepala. Terus bener-bener creepy banget lah. Jadi ekspektasi lu tuh udah naik banget gitu. Tapi ternyata pas nonton filmnya, ya apa ya, gue nggak bisa expect banyak ternyata gitu. Sayang banget, premis yang menarik tapi belum bisa dieksekusi dengan matang gitu lah. Nah, ini sinopsisnya tentang apa sih gitu ya. Jadi mungkin gue akan sedikit bercerita tentang sinopsisnya, yaitu seorang jurnalis muda yang menulis kisah horor di stasiun Oksu gitu ya. Jadi stasiun Oksu ini menelan banyak banget korban jiwa gitu. Dan ada seorang jurnalis yang mencoba ingin mengangkat cerita horor ini di sebuah berita lah gitu. Jadi akan ada seri-serinya gitu. Banyak orang meninggal secara mengenaskan gitu ya, aneh gitu dan penuh dengan teka-teki. Jadi jurnalis ini kayak mengikuti kasus itu sampai terkini banget lah gitu. Cuma sayangnya ternyata jurnalis ini malah masuk ke dalam apa sih bisa dibilang ya, spiritual yang luar biasa mengganggu dia juga akhirnya. Dan inilah plot twistnya dari sini gitu. Dan menariknya lagi adalah ini mengangkat dari sisi jurnalis gitu ya. Lu kayak mencari berita, mencari informasi, mencari narasumber gitu ya. Dan uniknya lagi dia punya temen kerja di stasiun gitu. Jadi temennya tuh kayak bocorin beberapa CCTV lah, cerita-cerita lah dan lain sebagainya gitu. Dan ya berasa funnya juga dapet gitu loh. Kayak seorang jurnalis yang minta bagi dong CCTV-nya, rekamannya gitu loh. Dan si yang kerja di stasiunnya juga ngumpat-ngumpat untuk ngasih dan lain sebagainya gitu. Cuma ternyata itu lebih dalam dari itu. Di stasiun Oksu ini kenapa memakan banyak korban jiwa, inilah yang akan digali sama jurnalisnya. Dan inilah yang penontonnya itu dibawa untuk ke arah sana juga gitu. Dan apa ya, menarik kan, premisnya menarik banget gitu. Kayak wah gila, banyak banget nih kematian ada di stasiun Oksu gitu. Jurnalis nulis kayak orang banyak baca dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada satu hal yang gak boleh dilanggar sama jurnalis ini gitu. Dan dia melanggarnya. Dan itulah yang ngebuat bener-bener politiknya juga ada di sini, bro. Gila, beda lah. Maksud gue, lu denger cerita horor bedanya. Kalau di Indonesia yang menulis Simple Man, kalau di Ghost Station ini si jurnalis ini gitu. Cuma ya, gue awalnya mikir ini kisah nyata gitu ya. Nyata ini adalah fiksi gitu yang memang diambil. Ini kalau gua nggak salah ya, Ghost Station itu dari webtoon. Coba sambil kita cari ya, Ghost Station webtoon. Ya benar, The Ghost of Oksu Station. Jadi ini dari webtoon gitu ya, diadaptasi ke film. Dan mungkin menurut gua karena ceritanya sebenarnya panjang dan dibuat jadi sebuah film 1 jam 20 menit, itu menurut gua kentang banget endingnya, asli. Lu nonton kayak gue pikir akan menjadi sesuatu hal yang gila, ini kayaknya bakal dramatis deh, bakal horor abis gitu. Tapi ternyata ya lu cuma dikasih jump scare aja gitu loh. Film horor yang kayak mengandalkan jump scare lah. Jump scare tuh dikasih biar orang kaget. Padahal menurut gue dari cerita premis yang menarik itu ya, yang kita ada misterinya di situ. Lu bisa kuatin di cerita sebenarnya gitu loh. Plotnya lu kuatin, karakternya lu kuatin di sini. Nah, kalau ngomongin karakter di sini tuh menurut gua banyak banget yang terbuang sia-sia dan percuma gitu. Biasalah, kalau seandainya film horor biasanya ada satu yang supranatural yang jago ya, yang emang punya pengalaman di bidangnya gitu. Tapi di sini nggak dieksplor sama sekali. Dia tuh cuma sebagai sampingan yang menurut gue tidak penting gitu loh. Ya penting sih sedikit sih gitu. Cuma
menurut gua dia ada cuma untuk menutupi plot hole aja gitu loh, untuk menutupi hal yang tidak terselesaikan aja, dan sayang banget. Itu kan menurut gua harusnya bisa digunakan lebih gitu. Dan apa ya, karakter utamanya juga menurut gua bisa dibilang labil gitu ya, yang gua nggak expect nyata di ending malah kayak aduh men cerita yang premis yang seru gitu ya, plot twist yang menurut gua luar biasa gitu, tapi keputusannya endingnya tuh kayak meh aja gitu loh. Lu kayak nonton The Mist gak sih lu? The Mist film gue lupa ya, film The Mist tapi bukan seriesnya, pokoknya filmnya gitu. Endingnya tuh ngaco kayak gitu menurut gue. The Mist juga kocak endingnya menurut gue. Film yang bagus banget gitu ya, punya apa plot yang menarik gitu, tapi endingnya tuh dibuat kayak apaan sih men gitu. Dan ini juga sama, mau dibuat ala-ala plot twist atau menggantung tapi malah buntung bro, asli. Tapi ya so far sih menurut gua, ketika gua nonton ini di awal sampai tengah tuh gua enjoy ya, menarik gitu. Terus juga ya menikmati. Kagetnya ada beberapa kaget. Hantunya juga menurut gua ya make upnya nggak begitu ini ya, maksudnya nggak horor, tapi sebenarnya dengan ambience yang mereka punya gitu ya, dari plot yang udah mereka bangun dan misterinya, hantu yang hanya bermake up tipis-tipis itu sebenarnya horor banget bro, gitu loh. Lu tetap dapat gitu, tetap dapat kagetnya, tapi sayang aja gitu loh. Lu cuma di hantunya keluar tuh dengan kayak jump scare yang cuma-cuma gitu. Gue udah lumayan expect banyak tentang sama si Ghost Station ini ya, tapi ternyata belum bisa menutupi ekspektasi saya. Ya apa ya, karena di awalnya bro, awalnya luar biasa bro, lu di build up-nya, ceritanya siapa ini orang, misterinya. Tapi dibongkarnya kayaknya terlalu cepat sih menurut gua. Kalau dari pandangan gua pribadi kayaknya durasi cukup mempengaruhi film ini ya bisa bercerita banyak atau enggak sih gitu. Dan sayangnya ini pace-nya terlalu cepat. Karakter juga enggak dieksplor. Peran utamanya, peran sampingannya menurut gua banyak banget karakter yang sebenarnya enggak butuh sih. Kayaknya kalau dilihat dari sekarang gitu ceritanya ya, 3 karakter aja, peran utamanya, temennya, sama satu lagi gitu ya. Gue gak bisa spoiler tapi 3 itu ya udah cukup deh dari awal sampai akhir gitu. Karakter-karakter lainnya tuh kayak gak dibutuhin gitu menurut gue ya. Tapi ya mungkin ya lo gak bisa banyak berharap sih ya. Mungkin ini adaptasi dari webtoonnya dan mencoba mirip dengan webtoonnya. Gue gak tahu karena gue gak baca webtoonnya, tapi intinya film ini punya potensi, cuma potensinya belum maksimal lah. Tapi boleh banget buat kalian yang pengen nonton film yang emang mengandalkan jump scare saja ya, so atuh boleh banget, silakan disikat The Ghost Station gitu ya. Gua nggak tahu ya masih ada akan tayang tetap di beberapa layar nggak sih sekarang gitu, karena gue nonton kan minggu lalu gitu. Apalagi next week tuh bakal keluar banyak banget film luar biasa gitu ya, film-film box office juga yang gue nggak tahu tuh dia bakal ketutup apa enggak. Tapi kalau mungkin buat kalian yang pengen ngerasain experience bioskop dengan jump scare-nya ya bisa langsung tonton di bioskop aja. Dan apa ya, scoring dari gue kayaknya 6,5 ya per 10 gitu. Film horor itu banyak banget yang bisa dieksplor. Kayaknya jump scare udah bukan senjata utama deh untuk horor gitu. Jump scare tetap ada, penting gitu, tapi bukan senjata utama gitu kan. Menurut gue horor itu dibangun dari ambience, plot gitu ya. Itu banyak banget ya untuk supporting elemen horornya. Tapi yang sayangnya di sini yang hanya ditonjolin jump scare gitu. Mungkin kalau film ini ditaruh di tahun 10 tahun lalu gitu, ini film ini serem banget gitu. Tapi sekarang kalau udah nonton banyaknya film horor, mungkin bisa jadi opsi film ini gitu ya. The Ghost Station boleh banget kalian bisa langsung sikat aja. Dan buat kalian yang udah nonton gimana reviewnya bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Share juga ke teman kalian. Segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.